Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dwi Devangga. Di sini saya akan membahas tentang scheduling problem atau penjadwalan pada suatu pabrik yang memproduksi barang. Nah, scheduling problem dalam penjadwalan mesin produksi sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan efisien, memenuhi permintaan pelanggan, dan memaksimalkan keuntungan dengan pendekatan yang tepat. Pabrik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, tugas kita adalah mencari cara agar pesanan-pesanan ini selesai tepat waktu. Atau kalaupun terlambat, terlambatnya harus sekecil mungkin. Nah, di sini permasalahannya sebagai berikut ya. Suatu pabrik memiliki 5 mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Setiap mesin hanya dapat memproduksi satu jenis barang pada satu waktu. Dan setiap barang memerlukan waktu produksi yang berbeda-beda. Pabrik tersebut memiliki 10 pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Setiap pesanan memiliki batas waktu deadline yang berbeda-beda dan pabrik ingin meminimalkan keterlambatan produksi agar memenuhi semua deadline. Nah, tabelnya seperti ini ya teman-teman. Pesanan 1, barang A, waktu produksi 5 jam, deadline-nya 40 jam. Nah, di sini susun jadwal produksi untuk setiap mesin sehingga total keterlambatan pesanan bisa diminimalkan. Setiap pesanan harus diproduksi oleh mesin yang tersedia dan mesin tidak bisa memproduksi barang yang berbeda pada waktu yang sama. Di sini saya punya solusi sederhana namun sangat efektif untuk masalah ini, yaitu menggunakan algoritma greedy. Kenapa algoritma ini? Mari saya jelaskan. Nah, bagaimana algoritma greedy bekerja? Prinsip algoritma greedy ini adalah kita selalu mengambil keputusan yang terbaik di setiap langkah. Jadi, kita mengatur pesanan berdasarkan deadline. Pesanan yang paling cepat deadline-nya kita kerjakan duluan. Dengan cara ini, kita bisa meminimalkan risiko keterlambatan. Logikanya sederhana. Jika kita selesaikan yang mendesak dulu, kita tidak akan terjebak dengan pesanan yang telat karena tertunda oleh pesanan yang deadline-nya lebih lama. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita urutkan semua pesanan berdasarkan deadline. Jadi pesanan dengan deadline terdekat kita akan diprioritaskan lebih awal. Nah, yang kedua, kita menggunakan sebuah alat sederhana untuk melacak kapan mesin-mesin kita tersedia. Jadi, kita bisa cepat tahu mesin mana yang bisa digunakan paling awal. Dan kita alokasikan pesanan tersebut ke mesin itu. Kemudian yang ketiga, kita mulai memproses pesanan satu persatu. Nah, jika waktu mulai produksi sesuai dengan waktu mesin tersedia, kita bisa menyelesaikan pesanan tanpa melewati deadline. Kalau misalnya ada keterlambatan, kita catat keterlambatannya tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita hitung total keterlambatan dari semua pesanan dan pastikan keterlambatan ini sekecil mungkin, contoh atau bahkan nol ya teman-teman. Nah, ini contoh nyata dari algoritma ini ya teman-teman. Misalnya kita punya 10 pesanan dengan berbagai macam barang, waktu produksi yang berbeda-beda dan tenggat waktu juga berbeda-beda. Sebagai contoh, sebagai contoh, pesanan 1 adalah barang A dengan tenggat waktu 5 jam dan deadline-nya 40 jam. Nah, kedua, pesanan 2 adalah barang B dengan waktu produksi 10 jam, deadline-nya 60 jam. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita urutkan berdasarkan deadline dan kita alokasikan ke mesin-mesin yang tersedia, hasilnya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ini hasil penjadwalannya.
Nah, dari tabel ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada keterlambatan sama sekali. Nah, di sini ya. Semua pesanan yang kita terima berhasil diselesaikan tepat waktu atau bahkan lebih awal dari deadline yang ditentukan. Sebagai contoh, pesanan 4 barang A mulai waktu 0 jam, selesai waktu 4 jam, dan deadline-nya 30 jam. Nah, keterlambatannya itu 0 jam. Artinya, kita masih memiliki banyak waktu hingga deadline. Hal yang sama juga terjadi pada pesanan lainnya, seperti pesanan nomor 1, dan nomor 10 yang juga selesai pada tepat waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berhasil mengatur jadwal produksi secara optimal. Dengan memprioritaskan pesanan berdasarkan deadline, kita tidak dapat menghindari keterlambatannya, tetapi juga memastikan bahwa semua mesin digunakan secara efisien. Selanjutnya, sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus memakai algoritma ini ya teman-teman? Dan apa keunggulannya? Nah, yang pertama, sederhana dan efektif. Algoritma greedy ini sederhana. Kita hanya perlu mengurutkan pesanan berdasarkan deadline dan memastikan setiap mesin bekerja seefisien mungkin. Tidak butuh teknik yang rumit atau mahal ya teman-teman. Nah, dan yang kedua ini minim risiko keterlambatan. Dengan memprioritaskan pesanan yang deadline-nya paling dekat, kita memastikan bahwa tidak ada pesanan mendesak yang tertunda. Risiko keterlambatan sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali ya. Nah, yang ketiga efisien dan cepat. Dalam hal waktu pemrosesan, algoritma ini sangat cepat dan efisien. Kita bisa mengalokasikan mesin dan memproses pesanan dalam waktu singkat, sehingga tidak ada pesanan yang tertunda karena masalah penjadwalan. Dan yang keempat, yang terakhir, cocok untuk kondisi kita. Di pabrik dengan jumlah mesin terbatas seperti milik kita, algoritma ini benar-benar ideal ya teman-teman. Kita harus memastikan mesin-mesin kita digunakan sebaik mungkin dan tidak ada waktu yang terbuang. Algoritma ini memastikan kita bisa memaksimalkan produksi tanpa mengorbankan tenggat waktu. Nah, saya sangat yakin bahwa metode ini adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah penjadwalan produksi kita ya teman-teman. Algoritma greedy ini tidak hanya sederhana, tapi juga sangat efektif dalam meminimalkan keterlambatan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa mengoptimalkan produksi, memastikan pesanan selesai tepat waktu, dan tentunya memaksimalkan keuntungan perusahaan kita. Jadi, mari kita terapkan metode ini untuk memastikan proses produksi berjalan lebih lancar dan lebih cepat tanpa keterlambatan. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.